angkanya dari yang periode sebelumnya, itu masih inflasinya masih di atas 2%, yang menjadi 10 tahun terakhir ya perform dari inflasi Amerika. Sebetulnya mereka sejak 2010 sebenarnya tidak apa-apa suku bunga real negatif ya, tapi angkanya paling tidak inflasinya di sekitar itu tadi ya 2%. Nah karena angkanya masih di 4, tadi harapannya 4,1 ya, dari 4,9 pada bulan lalu, itu masih besar pintu untuk menaikkan suku bunga, the Fed. Meskipun tetap ada harapan supaya tetap artinya tidak berubah, Fed Fund Rate, tapi pintu itu masih ada, pintu untuk membuka bahwa kemungkinan menaikkan suku bunga lagi pada konteks ekonomi Amerika Serikat karena tadi ya inflasinya itu masih di atas 2%, yang biasanya kita boleh sebut angka normalnya inflasi di Amerika. Jadi mesti suku bunga dinaikkan lagi, tetapi kita harapkan moga-moga dengan tren dunia yang lagi slow down itu moga-moga ya tidak perlu memaksakan diri, tapi angkanya demikian. Apalagi tadi ya saya sebutkan klaim job claim ya itu juga dalam posisi yang kurang begitu bagus sehingga tekanan inflasi semestinya dapat diredam. Baik, artinya 5,25% ini bukan peak Iya. menurut Anda? Iya, kelihatannya masih mungkin ke 5,5. Kelihatannya masih mungkin. Meskipun secara real sudah positif sebetulnya ya. Dengan katakanlah tadi ya, suku bunganya kalaupun masih 5,25, inflasinya bisa ditekan di bawah 5, bahkan mungkin di bawah 4. Berarti kan seharusnya sudah positif. Tapi bukan angka yang lumrah di mereka. Mereka itu biasanya 2% meskipun suku bunga real minus, misalnya katakanlah suku bunganya 0,5, inflasinya 2, harusnya kan minus. Tapi paling enggak masih bisa dikendalikan di angka 2. Jadi kelihatannya kalau dari pihak kami ada tetap kemungkinan kenaikan suku bunga ada. Probabilitas tetap juga ada, tapi kelihatannya lebih besar kemungkinan kenaikan suku bunga. Kalaupun masih ada ruang untuk menaikkan suku bunga, apakah di bulan Juni ini atau di bulan-bulan selanjutnya hingga 2023 ini berakhir? Tentu saja bisa ya, bisa jadi yang tanya itu apa kira-kira argumennya kalau kenapa bulan ini mereka pending ya. Sejauh ini mungkin dilihat dari tadi ya mengenai data kesempatan kerja. Karena biasanya kalau kesempatan kerjanya lagi bagus, inflasinya memang naik. Nah ini lagi nggak bagus, lagi kurang bagus, sehingga memang di inflasi bakal turun. Bahwa bisa 4,1, mungkin bisa lebih rendah lagi, atau masih di antara 4,1 sampai 4,9 seperti angka bulan lalu. Tetapi hal itu memang agak mengganggu secara ekonomi Amerika perjalanan dalam 10 tahun terakhir. Dalam periode sebelumnya itu memang bisa berfluktuasi, tetapi itu kekhawatirannya. Artinya belum istilahnya mungkin belum waktunya untuk ngerem. Belum waktunya untuk ngerem pengendalian inflasi. Tetapi tetap ada, kemungkinan itu ada, mungkin karena desakan dari ekonomi China yang kurang bagus dan sebagainya. Mungkin ada desakan bahwa kalau itu terus diteruskan akan mengganggu ekonomi dunia yang perlu saling membantu. Dewasa ini dengan kondisi geopolitik sekarang perlu ada upaya dari sisi ekonomi untuk saling membantu. Tetapi rasanya tadi probabilitas naikkan suku bunga besar karena inflasinya belum mendekati angka 2, masih di 4. Baik. Kita akan coba tanyakan pendapat Pak Birgar. Pak Birgar, kalau menurut Pak Willem ini masih ada ruang di bulan Juni ini The Fed untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya, Anda setuju? Baik, Aneke. Ya, sebetulnya minggu ini akan menjadi minggu yang sangat menarik, terutama untuk pasar financial market. Tetapi satu hal yang bagus adalah bahwa pengumuman inflasi itu akan diumumkan pada hari Selasa. Sementara kita tahu semua jadwal pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat itu baru Rabu ke Kamis. Jadi Kamis dini hari waktu Indonesia kita akan mendengarkan pendapat daripada Bank Sentral Amerika Serikat. Mudah-mudahan seperti tadi yang Pak Willem juga sampaikan, bahwa kalau inflasinya bisa turun, paling nggak dari level yang sebelumnya kita lihat di 4,9 ke 4,1 misalnya sesuai dengan survei, then it will be a good sign bagi pasar maupun juga bagi Bank Sentral Amerika Serikat paling tidak di bulan ini untuk masih menahan kenaikan suku bunganya. Kenapa? Karena kita memang belajar dari sejarah beberapa bulan terakhir ini, terutama kalau kita lihat di bulan Maret, dengan kejatuhan Silicon Valley Bank, disusul dengan beberapa bank di Amerika, itu menandakan bahwa secara keseluruhan di sana juga sudah panas, dalam hal panas dalam arti sistem perbankan di sana harus membayar yield yang lebih tinggi untuk memang mendapatkan kalau kita lihat dari pasar keuangan di sana. Sehingga akhirnya hal ini mendorong Bank Sentral Amerika Serikat paling tidak
untuk memang lebih berhati-hati melihat perkembangan situasi perekonomian yang ada terutama di Amerika Serikat. Jadi mestinya kalau memang nanti surveinya memang keluar sebagai 4,1 ataupun hasilnya akan keluar di 4,1% inflasinya, dan itu akan menjadi suatu barometer yang baik. Apakah memang nanti Bank Sentral tetap akan hawkish ataupun tidak untuk menaikkan suku bunganya, atau mereka mungkin akan mengatakan kita menunggu lagi beberapa bulan ke depan untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian yang ada. Mudah-mudahan memang sesuai dengan Fed Fund Rate target yang 2% itu bisa tercapai. Paling tidak di kuartal ketiga ataupun memasuki kuartal keempat tahun 2023 ini. Jadi ini memang masih sesuatu hal yang menarik, tetapi kalau kita melihat dari indikasinya di pasar sejauh ini memang ada dua kubu. Dua kubu dalam arti US Treasury naik sendiri, terutama yang 10 tahun ke level 3,7. Dari yang tadinya kita lihat beberapa minggu lalu masih di 3,5. Jadi kalau memang ada kenaikan ini, memang market melihat bahwa ada kemungkinan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat masih akan menaikkan suku bunganya. Tetapi kalau kita lihat market di onshore, terutama regional market, apalagi Indonesia, kita quite positif bahwa hasil yang akan keluar pada hari Rabu dan hari Kamis yang akan datang ini bisa membawa paling tidak angin segar untuk pasar regional dan terutama untuk Indonesia. Mungkin itu. Baik, Pak Birger, kalau menurut Anda 5,25% ini apakah ini sudah peak atau mungkin masih ada ruang untuk naik lagi hingga akhir 2023 meskipun di bulan Juni ini mungkin ditahan? Kalau saya masih melihat, karena memang kita mengambil data, terutama apa yang sudah disampaikan oleh Bank Sentral Amerika Serikat di akhir tahun yang lalu. Di akhir tahun 2022 keluar dot plot, dan memang dot plot ini diyakini lagi ataupun diberikan lagi pada pertemuan terakhir Bank Sentral Amerika Serikat, bahwa mereka melihat sebetulnya Fed Fund Rate itu paling tidak akan mencapai peak di 5 sampai 5,25 ini. Tetapi memang di balik itu semua masih ada asumsi-asumsi yang memang harus dilihat apakah sesuai dengan data-data perekonomian yang keluar. Kalau memang ternyata setelah reopening China yang kita lihat di awal tahun ini memang market masih slow down, kita lihat di Amerika juga memang data-data perekonomian yang belum terlalu mendukung dalam hal ini, mungkin bisa jadi akhirnya mereka harus memutuskan lagi. Tetapi sekali lagi itu semua tergantung daripada perkembangan perekonomian terutama di bulan-bulan yang akan datang.